Berikut pertanyaannya dengan lebih hati-hati. Kenapa ya? Sebelum terjadi masalah atau perselisihan, Pak Gubernur terlihat sangat berirahi melihat Princess, dan bahkan setelah terjadi perselisihan pun hal itu masih tampak jelas. Apakah ada alasan di balik upaya beliau menutupi hal tersebut di depan umum? Oke, terima kasih. Saya kurang tahu ya apakah dia birahi atau tidak, itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Kalau saya sih menganggap itu kan berakhir lagi tidak dendam. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa didapatkan, terus dilakukan dengan hal-hal kejoliman, berbagai macam cara dilakukan lah gitu. Dan saya tidak tahu ya, I don't know apakah dia birahi sama saya atau tidak, itu bukan urusan saya, itu urusannya. Coba kalau dulu memang iya, dulu dia sampai memaksa masuk kamar, walaupun kamar saya terkunci, dia paksa dengan cara yang tidak lazim-lazim, bahkan mau menculik anak orang ya. Untung saya melakukan perlawanan, rumah saya besar, jauh dari jalan, jadi tidak, suara itu agak kurang bagus meskipun teriak. Disitulah kesempatan dia melakukan hal yang kurang baik. Bahkan dia masuk dalam rumah dan tanpa dipermisi langsung buka pintu kamar. Lalu karena tidak berhasil pintu kamar dibuka, dia buka jendelanya. Nah, itu sangat tidak etis lagi ya. Sebagai Pak Haji ya, Gubernur Gorontalo, anggota DPR RI Partai Golkar, itu etikanya itu tidak ada. Sedangkan mereka mau bicara masalah etika, sedangkan mereka tidak memiliki etika bahkan agama. Mereka melakukan hal, memang keluarga mereka itu keluarga berzina, keluarga yang sering melakukan peminum narkoba dan sebagainya. Makanya itu saya sangat menolak keberadaan beliau, itu aja ya. Alasan saya menolak itu karena salah satunya saya tidak menginginkan saya tidak menginginkan beliau mendekati saya tidak menginginkan keluarganya, karena pada saat itu bahkan sampai sekarang pun image itu masih melekat. Terus keluarga mereka itu keluarga pezina, itu yang utama. Makanya saya menolak keberadaan Rusli Habibie atau Gubernur Gorontalo atau anggota DPR RI, itu siapa saja ya. Bahkan mereka terlahir dari keluarga perempuan-perempuan yang melakukan penzinahan. Itu alasan saya menolak, dan saya tidak mau bercampur darah. Kalau memiliki anak nanti kan pasti akan bercampur darah. Kebetulan saya berdarah bangsawan, berdarah ningrat, berdarah raja. Mana mungkin saya mau menikahi orang yang berasal dari latar belakang keturunan yang sangat menjijikan. Bukan dilihat dari uang, dia dulu miskin, gak ada apa-apanya. Bahkan saya di atas mobil, mereka di bawah gitu, pengangguran di bawah jalanan gitu. Jadi minum-minum ya sambil miras. Jadi bagaimana bisa saya mau membuka hati untuk mereka? Bahkan saya kan waktu lalu masih terlalu bocah. Jadi bukan tidak lazim untuk gimana gitu. Pokoknya nggak bisa lah, itu prinsip yang kami pegang di keluarga saya gitu.